Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Anda berasal dari Banten. Iya. Berarti Anda makhluk yang beriman pada Allah. Tentu saja. Tentu beriman. Iya. Dan Anda minta sajen. Itu merupakan urusan kami. Kalian tidak pernah akan tahu. Nah, ini yang aneh ini. Aneh, ini mencurigakan kalau begini. Banyak keanehan yang ada pada diri kalian. Manusia sombong. Waduh, benar-benar ini. Kalian lihat, banyak sekali yang datang berziarah di sini melakukan ritual-ritual dengan sajian-sajian. Kenapa kalian tidak membawanya di sini? Karena kan kita bahkan kalian ingin melihat, ingin mengetahui di mana letaknya makam Ki Buyut Soraya. Iya, tapi kan kita nggak mau mengadakan ritual. Kita mau mengadakan komunikasi aja. Berarti Anda pernah melihat Eyang Buyut Soraya itu hidup dulunya? Aku bisa menceritakannya karena aku tahu. Wush, hebat. Oke lah, kalau begitu kita awali dengan sajen. Ya, sediakan sajen dulu. Mana? Lenteranya taruh sini dulu. Lantas nanti aku sebutkan sajen berikutnya. Nah, disitulah aku bisa bercerita. Oh, jadi Anda mau bercerita kalau kita sudah memberikan apa yang Anda minta? Iya. Masya Allah. Kalian kesini juga ada syaratnya. Iya, betul. Kalau nggak ada syaratnya nggak akan sampai ke situ. Benar, syaratnya harus izin dan lain sebagainya. Tapi dari informasi yang saya terima, Ki Buyut Soraya dari Banten katanya itu ya. Siapa bilang dari Banten? Sudah. Tunjukkan dulu syarat-syarat yang aku minta. Oh, saya tunjukkan. Nah itu tuh di sana tuh ada obor tuh, saya tunjukkan ya, tuh. Bawa sini obornya. Ya, jangan dulu. Kenapa? Jangan. Kan kita mau ngobrol dulu. Iya. Alangkah baiknya jika persyaratan itu ada semua di sini. Oke. Jadi kita enak. Enak ya? Iya. Anda bisa menceritakan dan menunjukkan. Nah, dan Anda tahu yang Anda cari. Oh, seperti itu. Oke, berarti kita nggak usah ngobrol Ki Buyut Soraya aja lah. Saya pengen nanya tentang Anda ini. Anda udah berapa lama tinggal di tempat ini? Sangat lama. Ratusan tahun? Sebelum ada tempat seperti ini, saya sudah ada di sini. Berarti bahkan Anda berkunjung di sini. Di sini duluannya ada pepohonan-pepohonan besar. Oh, jadi hutan? Iya. Begitu? Masya Allah. Ada penghuninya. Tapi Ki Buyut Soraya itu betul orang yang pertama menduduki tempat ini? Iya, betul. Betul. Dan tapi beliau bukan dari Banten. Wah, masa sih informasi saya salah? Tunjukkan dulu, makanya kalau ingin. Tunjukkan apa tuh? Syarat-syarat yang aku pinta. Nanti dulu, masa itu mah gampang. Oh, di sini ada semua. Rupanya kalian tertarik dengan cerita ini. Loh, jelas lah. Makanya tapi saya tertariknya begini, sebab informasi yang saya terima itu dari Banten. Kalau Anda mengatakan bukan dari Banten, Anda yang salah itu. Saya lebih mengetahuinya daripada Anda. Kalau gitu Anda sebut coba. Anda lahir tahun berapa? Saya lahir 1970 sekian. Anda lahir tahun berapa? Coba saya tanya. Saya nggak tahu lah. Nggak ada akte sih waktu itu ya. Jadi nggak tahu. Saya tertarik, jangan-jangan pendapat Anda itu salah. Memang dari mana sih Ki Buyut Soraya itu kalau bukan dari Banten? Aku sebutkan syarat satu lagi dan siapkan di sini. Apa itu? Ayam bakar. Ayam bakar? Saya aja makan nasi goreng. Anda minta ayam bakar? Wah, kalah saya berarti itu. Oh, udahlah, nggak usah pakai ayam bakar, nggak usah pakai obor dah. Nggak ada ruginya Anda bercerita. Saya khawatir jangan-jangan cerita Anda itu bohong dan salah. Mana mungkin saya bohong. Lah, saya juga mana mungkin karena saya salah dulu. Karena ada data-datanya saya. Makanya kita adu data.
Kalau menurut Anda, Ki Buyut Soraya asalnya dari mana? Kalau emang bukan dari Banten. Sombong sekali kalian. Bukannya sombong, saya takut Anda ini yang salah. Saya kesian, bukan apa-apa. Wong Anda nggak mengikuti Ki Buyut Soraya waktu lahir. Beliau itu disegani oleh orang-orang. Disegani? Artinya dia seorang tokoh masyarakat. Tentu saja. Betul. Terus mereka Ki Buyut Soraya ke tempat ini bersama murid, keluarga, atau pasukan-pasukan? Banyak sekali murid-muridnya di sini. Banyak ya, Masya Allah. Banyak sekali. Dari Banten semua murid-muridnya? Kok dari Banten? Terus dari mana? Jakarta? Salah Anda nih. Anda nggak belajar sejarah. Salah. Masih juga kalian menyanggah. Iya betul lah. Kalau emang bukan dari Banten, dari mana? Wilayah Banten itu terkenal penyebaran Beliau itu, Ki Buyut Soraya itu, Ki Buyut Arya itu, berasal dari kerajaan Islam Sumedang. Maksudnya Sumedang Larang? Iya. Oh, dari Sumedang. Oh, jadi Ki Buyut... Murid-muridnya tersebar banyak sekali. Beliau tahu tempat ini sangat bagus dan dulunya strategis. Strategis? Karena apa dianggap strategis? Ini kan hutan. Lihat saja, di dekatnya ada sungai yang besar. Oh, jadi itu alat transportasi Ki Buyut Soraya ketika ke tempat ini? Iya. Dan membuat sebuah perkampungan di pinggir sungai? Nah, seperti itu bersama murid-muridnya. Karena memang sungai, air dan itu... pondok-pondok pesantren yang besar di sini. Oh, murid-muridnya banyak dari segala penjuru. Namun, kenapa kedatangan itu? Barat? Angin barat? Maksudnya orang-orang barat. Kalian pernah dijajah bukan? Londo. Walanda. Oh, Walanda. Orang Belanda. Terus? Kenapa aku cerita? Syarat-syaratnya belum terpenuhi. Sediakan dulu. Ya kan Anda baru nyebutin 2, masih kurang. Seharusnya Anda bilang kan ada syarat banyak. Yang pertama obor. Terus yang kedua ayam bakar. Yang ketiga? Sepertinya kalian membawa rokok. Bawa. Ya udah, taruh sini rokoknya. Saya pinta rokoknya. Taruh di situ. Mer. Rokok Mer. Tunggu sebentar. Tapi Anda cerita ya. Belum lengkap. Obor ditaruh di sini, ayam bakar ditaruh Ya nggak di jadi sini. deh, saya mau kasih rokok nggak jadi deh. Rokok ditaruh di sini. Saya juga gak akan bercerita lagi. Oh, jadi banyak londo juga di tempat ini? Bukan di tempat ini. Maksudnya dicari sama londo atau perang melawan Belanda itu? Dulu perang bersama Belanda. Perang bersama melawan Belanda atau Melawan. Oh iya, Anda harus jelas itu. Jadi Ki Buyut Soraya juga seorang pejuang mereka. Iya. Terus dia murid-muridnya juga ikut berjuang? Tentu saja. Namun entah kenapa porak-poranda tempatnya. Maksudnya apa nih porak-poranda? Digempur sama Belanda? Bagaimana? Dengan meriam-meriamnya, menghancurkan segalanya. Oh, dengan senjata-senjata api? Iya. Oh, berarti Ki Buyut Soraya sempat terdesak mereka? Iya. Masya Allah. Tapi betul ya, Ki Buyut Soraya itu sebagai seorang pendakwah Islam? Sangat besar. Apakah mereka selain murid-murid yang berasal dari Banten, dari Sumedang, ada berkolaborasi dengan masyarakat setempat seperti orang Betawi? Tentu saja. Daerah sini, Tangerang, gak banyak yang ikut kepada Ki Buyut Arya. Jadi masyarakat sekitar atau penduduk asli pun ikut berjuang. Sebab saya dapat informasi juga ada beberapa wilayah di Depok pun menjadi kerabat Ki Buyut Arya gitu dalam perjuangan mengusir penjajahan. Luar biasa berarti ya. Saya sudah banyak cerita dan satu pun syarat belum ada di sini.
Tenang dulu. Tenang dulu. Jadi seperti itu, Masya Allah. Tapi Anda muslim, tapi kenapa minta sajen? Aneh. Memang tidak seperti itu. Lah iyalah, nggak boleh minta sajen. Banyak muslim yang seperti itu. Sangat banyak. Kenapa kalian tidak melakukannya? Ya kita kan muslim, kita itu contoh. Dalam kehidupan itu perlu sarana. Betul. Dan sarana itu harus sarana yang diajarkan oleh Rasul. Tentu saja. Nah, sajen diajarin nggak tuh? Jangan-jangan Anda bukan muslim. Sepertinya apa? Sepertinya iya. Ya, sepertinya iya. Anda ngaji di mana? Sepertinya iya. Dari guru saya juga begitu. Ya, Anda ngarang-ngarang. Kalian tidak tahu siapa aku sebenarnya. Ya, Anda belum ngomong. Cuman yang jelas, betul. Ajaran Islam itu perlu kepada syariat, perlu kepada sarana. Kita menyembah kepada Allah Iya, juga betul betul, sarana. Tapi tentu saja sarana yang disyariatkan, yang dibolehkan. Yang tidak dibolehkan nggak boleh dijadikan sarana. Sombong sekali manusia ini. Loh, kok sombong? Saya kan ngajaran kebaikan dan kebenaran itu. Kalau Anda memang muslim. Kalian lihat orang-orang yang datang di sini setelahnya, banyak yang mulia, kaya, dikdaya, Terus? mulia di dunia. Kenapa kalian tidak ingin seperti itu? Lah, kemuliaan itu bukan dari harta. Dari kami bisa, asalkan ada syarat-syaratnya. Oh, jadi Anda bisa memberikan kemuliaan? Bisa. Memberikan kekayaan? Bisa? Nyatanya, Hmm. kalian lihat sendiri. Apa tuh? Banyak yang sudah menjadi mulia hidupnya setelah datang ke sini, Masya Allah. setelah datang ke tempat-tempat keramat kami. Itu karena kami ada. Lantas, Sombong sekali kalian ini. kok sombong? Masya Allah. Apakah sebangsa Anda juga bisa misalnya menaikkan jabatan seseorang? Itu urusan kami, sangat bisa. Anda bisa. Kalau enggak, kenapa pada berbondong-bondong ke sini melakukan ritual-ritual kepada kami? Itu karena kebodohan mereka aja minta kepada Anda. Tahun depan kan Indonesia mau pemilu nih. Yang jadi anggota DPR itu bisa masuk itu melalui Anda. Banyak. Banyak. Dia batuk. Man, dia bisa nih, Man. Mana Rahman? Apapun permintaan kalian pasti akan kami terpenuhi semuanya. Tapi bukan sikap seorang muslim seperti itu. Anda harus tahu. Kami juga Seorang muslim, itu hanya kami pada juga tahu Allah itu ada. Ya memang ada. Dan Allah itu tempat kita meminta, berdoa, memohon. Dengan lantaran kami bisa melakukan semuanya. Ya. Coba Anda baca syahadat. Tahu nggak syahadat itu? Ya tahu. Nah, coba Saya juga Anda muslim. Ya Anda baca, coba, saya pengen dengar. Mana syaratnya? Kok syarat? Disuruh baca syahadat, minta sajen, gimana Anda nih? Coba baca asyhadu. Nggak bisa ya? Bisa. Coba buktiin. Sombong sekali Sombong Anda. sekali Anda. Saya duluan. Kalah cepat. Kalah cepat Anda, saya duluan itu. Sombong sekali. Coba baca syahadat kalau Anda memang seorang muslim. Asyhadu. Kalian ini sangat sulit sekali. Sulit apanya yang sulit? Berarti saat bagi saya untuk mengusir kalian. Loh, kok ngusir? Kalau Anda muslim, saya muslim, kita bersaudara. Nggak boleh sesama saudara saling mengusir. Kalian tidak membawa syarat-syaratnya. Nggak bawa syarat-syarat. Berani datang ke sini. Saya cuma ada rokok nih. Anda mau rokok? Syarat yang lain mana? Ya nyusul lah. Saya pengen tahu Anda ngerokok dulu.
Tidak perlu. Nggak perlu. Jelas kalian tidak mau menunjukkan syarat-syarat, Pak. Lo jelas lah. Mana sajennya? Bawa sini. Sajennya tentu nggak bisa sebagai seorang muslim. Untuk mencapai tujuan memberikan satu persembahan kepada Anda. Dilarang dalam ajaran kami itu. Berarti aku harus mengusir kalian. Loh, Anda Saat ini juga. kan Anda muslim. Berarti Anda Kalian belum tahu siapa kami. Loh, Penguasa daerah sini. katanya Anda siapa? Sang Jawara Raden Wijaya Kusuma. Oh, Raden Wijaya Kusuma, Anda seorang jawara. Kalau gitu mana jurus-jurusnya, tunjukin, saya pengen lihat. Jangan-jangan ada. Wush. Ya, ya si Aki. Aduh, iya apa? Aduh, iya. Kenapa Anda itu? Iya. Kan jawara. Jawara. Hah? Iya. Jawara Anda. Coba ngaku. Iya, saya pergi. Iya. Sebelum pergi Anda ngaku dulu, Anda ini siapa? Ki, injak lagi, Ki. Anda ini siapa sebenarnya? Saya penunggu di sini. Penunggu? Iya. Terus Anda ngaku Raden Wijaya Kusuma? Untuk menutup diri. Ampun. Ngaku makanya yang jujur. Anda Wijaya Kusuma. Saya sudah bukan? jujur. Ampun. Anda Wijaya Kusuma bukan? Bukan. Ya, ngaku. Bukan. Ampun. Dia keluar. Wijaya Kusuma. Ternyata seorang jin kebon yang mengharapkan sajen. Ya Allah, ya Tuhanku, sahabatku, ini memang luar biasa ya, apa namanya, karakter-karakter makhluk yang ada di tempat ini. Mereka apa ya, banyak yang pelajaran yang bisa kita ambil ini. Terutama makhluk yang terakhir itu yang masuk ke Dian Cepluk itu, yang mengaku sebagai Raden Wijaya Kusuma, padahal jin kebon, mengaku sebagai muslim pula. Disuruh baca syahadat nggak bisa, malah menekan kepada kita untuk memberikan sajen, sesuatu yang dilarang dalam ajaran kita. Ini harus diwaspadai ini. Bagi sahabat-sahabat yang memang melakukan komunikasi dengan makhluk-makhluk gaib, jangan sampai tertipu. Ya, karena hal seperti itu tuh banyak sekali di tengah-tengah masyarakat kita. Makhluk yang mengaku sebagai Prabu Siliwangi, makhluk yang mengaku sebagai leluhur-leluhur orang-orang yang pernah hidup di masa lalu. Banyak sekali. Dan gak sedikit pula saudara-saudara kita yang mempercayai, yang memberikan apa yang diminta, asal hajat dan keperluannya dikabulkan. Seolah-olah benar itu semua menjadi wasilah, menjadi perantara saja. Tapi sesuai dengan pesan Rasulullah SAW, ketika kita ingin mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat-hajat kita dikabulkan, doa-doa kita diijabah. Ada beberapa perantara yang memang dibolehkan dalam ajaran kita, namun banyak sekali perantara-perantara yang sangat dilarang, terutama ketika menjadikan makhluk-makhluk gaib sebagai perantara kita agar tercapainya hajat dan doa kita, apalagi melalui persembahan-persembahan tertentu, sembelihan-sembelihan yang dipersembahkan kepada mereka. Nggak sedikit masih ada masyarakat kita yang menanam kepala kerbau, menanam kepala kambing, dalam rangka apa? Agar desanya selamat dari bala dan bencana. Padahal ketika satu kampung, satu daerah yang masyarakatnya dekat kepada Allah, beriman kepada Allah, Allah pasti akan mencurahkan keberkahan baik di bumi maupun dari langit, dari bumi dan dari langit. Jadi syarat yang paling dianjurkan dalam ajaran Islam ketika kita memiliki hajat dan juga permohonan,
tiada lain kecuali kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara itulah yang terbaik dan sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dialog-dialog tadi itu dapat membawa pelajaran dan juga hikmah bagaimana kita sebagai hamba Allah dan umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memperteguh iman kita, ilmu kita, dan amal kita, sehingga tiap hajat dan doa yang kita mohonkan kepada Allah dengan segera Allah ijabah dan kabulkan. Baiklah sahabat syiar, insya Allah kita akan lanjutkan dalam prosesi mediumisasi kita selanjutnya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita ungkap dan juga pelajaran dalam dialog kita. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Iya beneran nggak? Mau? Hah? Bismillah. Bismillah. Oke sobat Syiar, alhamdulillah saat ini saya sudah berada dengan Kang Junet. Iya. Salam dulu Kang Junet. Ini baru pertama kali ya? Iya. Kang Junet ini dari Korel Depok ya? Iya. Gimana nanti yakin mau jadi mediator? Kebetulan sih dulu di sini. Oke lah. Oke deh. Bismillah ya. Iya. Waduh, Babe mau medium? Oke, nanti fokus yang dalam, merem aja matanya. Ya. Kita merem matanya. Sudah. Oke. Sudah. Ya, ya, banyak. Sudah. 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 Ya Allah. Sudah. Diri di situ tuh dekat ini, dekat siapa namanya, Leman. Oke, udah di situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurnain ini aja nih, lanjutin, tebelin di dadanya. Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih Anda. Oh, ada. Anda ingin bertemu dengan beliau? Atau ada pesan? Apa yang Anda sudah lakukan terhadap Nawang Mulan? Waduh, Nawang Mulan lagi. Saya kurang tahu kalau itu. Sehingga beliau merasa gelisah. Begitu ya. Masya Allah. Dan tidak tentram di istananya sendiri. Apa yang sudah kalian lakukan? Oke. Apa yang terasa?
Kok nangis? Nggak tahu. Keluar mata. Keinget apa ente kok bisa nangis? Nggak ingin tahu apa. Keinget apa? Nggak. Saya kok nangis? Nggak tahu. Oke lah, ya. Udah selesai ya? Udah. Udah. Oh, udah. Bagus. Udah selesai. Nggak ingat ente? Enggak. Ngomong itu ngoceh-ngoceh tadi nggak ingat? Enggak, dingin doang. Dingin doang. Oke deh. Oke Ci, ada wadah ini dulu sebentar. Iya. Ya. Tapi Anda tahu pada saat Nawang Wulan bertemu dengan Boponya. Ya, Nah, rangkaian itulah yang membuat saya diutus oleh siapa? Selatan. Ya, Selatan. Anda sudah tahu. Bunda Ratu. Betul. Tapi seharusnya Anda sudah tahu kenapa Nawang Wulan masa gelisah. Jangan memulai peperangan. Gak ada yang memulai peperangan. Bau pomi enak nih. Ingat apa yang sudah Anda lakukan terhadap Nawang Wulan. Nawang Wulan? Oh, Anda Nawang Wulan? Bukan. Oh, bukan. Oh, Nawang Wulan sudah jenggotan. Iya. Oke, ada pesan apa itu dari Dewi Nawang Wulan? Apa yang Anda sudah lakukan terhadap Nawang Ini dari Wulan? selatannya, Pak Ustaz. Oh, gitu. Kita nggak melakukan apa-apa. Kenapa beliau begitu gelisah? Nah, seharusnya Anda bertanyanya ke Nawang Wulan. Kenapa Dewi kok begitu gelisah akhir-akhir ini? Dia tidak menjawab. Nah, apalagi saya. Semenjak Semenjak apa tuh? meninggalkan istana, Kapan dia meninggal istana? beliau Kok saya baru tahu ya? Kapan ya? begitu berubah. Kapan beliau meninggalkan istana? Anda jangan berbohong. Loh, Itulah Anda dan pasukan Anda. aduh, saya lagi disalahin. Anda yang fair dong. Kita nggak pernah manggil Nawang Wulan. Kita nggak pernah nyuruh Nawang Wulan keluar dari istana. Tapi Anda senang. Senang kenapa tuh? Anda utusan siapa? Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul? Saya dari selatan. Iya, selatannya tuh mana? Selatan Jawa Barat atau selatan Jawa Tengah? Apa Anda ingin tahu? Iya, jelas saya ingin tahu. Kita kan nggak lagi bermusuhan, masalah kita udah selesai. Urusan saya dengan selatan sudah clear sejak pertemuan di Raung. Itu menurut Anda. Iya, menurut saya. Masa menurut siapa dong? Lalu kenapa Nawang Wulan bisa berubah? Lalu kenapa saya disalahkan dengan perubahan Nawang Wulan? Itu kan hak dia mau merubah apa tidak. Tapi itu ada campur tangan Anda dan pasukan Anda. Jangan memulai kegaduhan lagi. Enggak lah, kita selalu menghindari kegaduhan. Dan saya juga nggak suka dengan kegaduhan. Anda tahu efeknya bila berurusan dengan selatan. Ya, saya tahu, karena saya juga ngalamin. Dan selatan juga jangan mancing-mancing. Emang kita takut dengan kejadian kayak begitu. Kita cuma menghindari, bukan takut. Sedikit pun nggak ada saya takut sama makhluk seperti Anda itu. Apa Anda yakin? Lah, yakin lah. Apa Anda siap penanggungnya? Sekarang begini, kita nggak mau memulai. Manusia, Kita bukan hanya Anda sendiri yang menanggungnya. terus siapa lagi dong kalau bukan saya? Jadi Anda mau ngancam nih? Anda jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Loh, siapa yang mikirin diri sendiri? Saya memikirkan saudara-saudara saya yang semuslim jangan sampai terbawa pengaruh godaan tipuan dari selatan. Itu aja. Tapi kenapa Anda memulai? Memulai? Memulai apa, Di? Nggak tahu makanya. Ada nih alasan aja nyari ribut. Kalau mau nyari ribut bilang. Yuk kita ribut yuk. Kayak anak STM. Tawuran. Tawuran sekalian. Apa Anda yakin? Yakin apa itu? Nggak yakin juga sih.
Tapi ketika genderang perang dikibarkan, nggak ada satu langkah pun kami mundur. Iya. Kami tidak akan memulai kalau Anda tidak memulai. Nah, saya juga begitu. Kami tidak akan memulai kalau Anda tidak memulai. Tapi ingat, Contohnya nih, Anda sudah melakukan satu hal kesalahan. contohnya kita lakuin kegiatan di sini yang jauh dari selatan, tapi Anda nongol, ganggu liputan kita. Apa bukan Anda yang memulai itu? Anda tahu di sini masih kawasan. Kawasan apa itu? Kawasan selatan. Ini kawasan kami juga. Ini pemukiman Muslim ini. Leluhur kami banyak pendakwah di tempat ini. Ya, waktu dulu. Betul, sampai sekarang. Tidak sepenuhnya. Pesantren bertebaran di mana-mana. Wilayah Rumpin, wilayah apa? Ini namanya Jasinga siapa? ada. Bukan Jasinga, ini apa namanya? Rumpin Lio Parung. Parung. Itu pesantren banyak, pesantren tahfidz Quran, yang mempelajari Quran itu banyak. Kota santri ini. Kota pesantren. Banyak mata-mata kami. Ya terserah Anda. Anda tidak usah berbohong. Loh, betul kok, kita realita. Saya kesini hanya menanyakan Menanyakan apa? apa yang sudah Anda lakukan terhadap Nawang Wulan. Tidak ada yang kami lakukan Sehingga terhadap. beliau begitu gelisah di istananya sendiri. Sekarang gini, Anda mau percaya nggak dengan jawaban saya? Kalau saya harus percaya, saya akan beritahukan kepada pemimpin saya. Nah, silakan bilangin kita nggak ada pengaruhin Nawang Wulan. Semua kehendak beliau sendiri. Sampaikan kepada pemimpin Anda itu. Iya, interogasi Nawang Wulan kalau bisa. Jangan lempar batu sembunyi tangan Anda. Nyari-nyari alasan agar bergesekan dengan kami SDG. Bukan saya, tapi Anda. Saya hanya menanyakan apa yang sudah Anda lakukan dan Anda hasut terhadap Nawang Wulan. Dan saya jawab, tidak ada yang kami lakukan. Pasukan Anda, Pasukan saya siapa? Ki Jarot. pengikut Anda. Ah, ente tanya itu langsung sama Ki Jarot. Tidak, Lu Anda takut sama Ki Jarot? beliau tidak akan bertingkah tanpa ada perintah dari Anda. Loh, kata siapa? Waktu penculikan Nawang Wulan, apakah itu perintah saya? Bukan. Tapi Anda terlibat. Terlibat. Ya, Tidak sama sekali. Walaupun terlibat paling dikit lagi dia. Oke. 10% lah. Iya. Itu juga karena keadaan. Itu juga karena keadaan. tetap saja Tetap aja. informasi yang ingin Anda dapatkan Oh, seperti itu. untuk dipublikasikan Ya jelas lah. tetap tidak bisa. Bangsa kami pun punya peraturan. Oh, Anda punya peraturan, kami punya peraturan. oke, betul. Datangi kami di selatan, Mau ngapain? berbicara dengan kami, pemimpin kami. Siapa pemimpin Anda? Anda pasti akan tahu. Belorong, nanti. udah pernah. Tidak, Ganjar, udah Tidak. pernah juga. Apa lagi? pemimpin terkuat kami. Siapa itu? Ratu Kidul, udah pernah juga. Apa Anda yakin? Yakin lah. Sedikit Liputan di energi Depok. beliau saja Anda sudah yakin. Apa katanya? Liputan di Depok waktu di Jogja, pantai Depok itu bukti. Kita bisa menghalau strategi Ratu Kidul. Itu Anda. Nah, terus Gimana dengan yang lain? yang lain siapa itu? Leman, Jojo, Didi. Saya hanya menyarankan harap berhati-hati. Oke, saya terima saran Anda. Insya Allah kami akan berhati-hati. Terima kasih banyak Anda telah peduli dengan kami. Oke? Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Saya hanya menanyakan hal itu Ya, udah saya jawab. agar saya bisa sampaikan kepada pemimpin saya. Ya, sampaikan aja apa adanya seperti itu. Apa yang Anda sudah hasut terhadap Nawang Wulan. Ya, sampaikan aja sesuai dengan Dengan jujur.
Ya betul, sampaikan itu jawaban saya dengan jujur. Jangan adu domba Anda. Tidak. Enggak ya? Oke, sampaikan seperti itu. Bilang, saya Atila menjawab tidak pernah ada hasutan terhadap Dewi Nawang Wulan. Udah, titik. Anda harus mempertanggungjawabkan semua ucapan Anda Ya, insya Allah. dengan pengikut-pengikut Anda. Ya, insya Allah. Jangan sampai di selatan ada yang bergejolak. Oke. Jangan salahkan bangsa kami. Nggak akan salahkan Bangsa itu. Anda yang sudah memulai Ya. perang. Oke. Kita pasrah tunduk patuh terhadap takdir Allah. Apa yang sudah Anda siapkan di ujung sana? Nyiapin. Dan Anda juga udah nyiapin tuh, Jelas. Ratu Kidul. Jelas. Iya, Ya. untuk melawan kami itu. Tidak. Oh, bukan. Syukurlah kalau begitu. Bersiaga. Hah? Anda bersiaga, kami pun bersiaga. Ya, alhamdulillah. Kan disuruh hati-hati. Makanya kan tidak kita tinggal di- siaga penuh ini. Hmm. Tinggal nunggu komando aja ini. Ya kan? Banyak pengikut Anda yang masih lemah. Oh, banyak ya. Dan saya juga melihat banyak pengikut Anda pun lemah semua. Sangat disayangkan. Iya. Sangat disayangkan. Juga. Suatu saat akan ada perpecah belahan di antara kalian. Oh gitu, silakan aja. Silakan. Karena iman kalian Karena iman. Terus Anda sendiri punya mudah iman sekali nggak? digoyangkan. Anda sendiri punya iman nggak? Kami selalu konsisten terhadap pasukan kami, bangsa kami, pemimpin Oh kami. gitu. Tidak seperti kalian Oh gitu. yang ada berubah-ubah. Iya. Tapi bangsa Anda itu kan berani cuma hanya menghasut, menipu dan lain sebagainya. Tidak semua pengikut Anda seperti Anda. Tapi saya udah mengajarkan kepada mereka semua kunci-kuncinya. Itu menurut Anda. Mm-mm. Apa Anda yakin? Ya, lillahi ta'ala. Anda sendiri gimana? Cuman bisa menghasut doang. Kita olahraga yuk malam-malam nih. Saya tidak menghasut. Ya udah, kita olahraga aja yuk. Saya tidak akan terpancing. Oh, tidak terpancing. Oke lah, saya juga malas mancing-mancing udah malam gitu. Jadi itu jawaban Anda. Ya betul, sampaikan kepada pemimpin Anda. Iya. Kalau Nawang Wulan berkata lain, Mm-mm. jangan salahkan kami. Oke, sip. Itu baru mantap. Setuju saya itu. Cocok. Saya akan sampaikan ini kepada pemimpin kami. Ya, sampaikan kepada pemimpin Anda. Sampai Pangeran Naga Selatan bukan? Pemimpin nih. Jangan sembarangan menyebut. Loh, saya kan nanya betul nggak itu? Tidak seperti itu menyebut seorang raja. Oh, tidak seperti itu. Terus nyebutnya seperti apa dok? Jangan membuat kami murka. Saya sudah peringatkan tadi. Oke. Ya wae. Jika terjadi sesuatu dengan Nawang Wulan, jangan salahkan bangsa kami. Terus saya salahkannya siapa dong? Karena Anda yang memulai. Oh, Lebih baik Anda menjauhi selatan. Jawa Selatan. Jangan ikut campur masalah kami. Oke lah. Di negeri ini luas. Hmm. Jangan selalu sangkut pautkan dengan selatan. Oke lah. Berarti kita main utara aja dia. Utara sih, kita main utara deh. Nggak main selatan lagi. Saya ingat omongan Anda. Apa tuh? Bila terjadi sesuatu dengan bangsa kami di selatan, berhati-hati. Oke. Dan saya harap Anda juga perlu hati-hati.
Ya, Kami selalu berjaga. Pasukan kami semakin banyak, semakin kuat. dari golongan manusia ada juga nggak? Jelas. Jelas ada juga pasukan ada dari bangsa manusia. Di dekat pun Anda ada. Di dekat saya ada. Ada dong. Didi dong. Wah, perlu disidang nih. Iya. Oke. Tapi bangsa Anda memang seperti itu. Hanya memberikan satu ancaman, tekanan, ketakutan, Khawatiran, menghembuskan ketakutan. was-was. Itu udah kita pelajari semua. Rasa was-was, rasa takut. Seolah-olah manusia orang beriman takut kepada Anda. Datangi kami di selatan. Tadi katanya nggak boleh ke selatan, sekarang disuruh datang ke Buat selatan. perjanjian Oh, buat perjanjian. bahwa Anda tidak akan mengusik. Enak amat ente. Nggak akan. Sampai akhir hayat itu, saya akan usik terus. Saya nggak rela saudara-saudara saya terjerumus oleh Anda itu. Saya nggak rela. Tapi jangan pasukan saya, bangsa saya, Apa itu? yang Anda usik. Kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan selatan, Ya tidaklah. Anda harus bersiap. Apalagi bersangkutan dengan Nawang Wulan. Oh, seperti itu. Oke lah. Anda akan tahu akibatnya nanti. Mau Indomie, enak bener nih. Pokoknya enak banget. Insya Allah. Baiklah, kan kalau seperti itu. Iya. Kita memang memiliki jalan yang berbeda-beda. Kami berusaha untuk memberikan pemahaman tentang tipu daya Anda itu kepada saudara-saudara saya itu yang selalu menjanjikan kemuliaan padahal sebuah kehinaan. Saya tidak pernah menjanjikan. Ya nggak pernah menjanjikan, nggak apa-apa lah. Tapi Anda bangsa Anda sendiri yang mendatangi kami. Ya itu makanya kita ingetin. Minta bantuan. Oh, ini saya ingetin, jangan minta bantuan kepada mereka dan jangan minta dan mendatangi mereka. Tapi mengapa Anda selalu menyalahkan bangsa kami di selatan? Itu jelas, kita tuh musuh dari dulu. Innahu lakum aduwwum mubin. Itu Tapi kata Allah. kenapa hanya selatan yang menjadi musuh bebuyutan Anda? Loh, tidak. Utara juga. Dan tempat-tempat kemusyrikan itu jadi musuh kita. Utara tidak sekuat selatan. Iya, bebas lah mau nggak sekuat atau tidak. Yang jelas kita nggak selalu selatan, kita itu tempat-tempat kemusyrikan. Dan ternyata hampir semuanya mengarah ke selatan. Info yang kami dapat, Anda sudah bersiaga mengumpulkan pasukan di ujung sana. Iya, betul itu. Benar. Betul. Dan Kami juga pun sudah siap. dan juga pasukan dari manusia. SDG itu alhamdulillah tahun ini membuka program baca Quran. Jadi setiap anggota SDG wajib bisa membaca Al-Quran. Itu program yang kami canangkan. Anda mau ikut? Silakan. Karena senjata paling ampuh untuk melawan mereka adalah bacaan Al-Quran. Tidak semuanya benar. Tidak semua benar. Lah Anda nggak takut sama Al-Quran emang? Kalau firman Allah nggak takut? Baiklah. Saya hanya menyampaikan itu saja. Oke, sip. Jangan usik Nawang Wulan lagi. Enggak, kita nggak akan musik kecuali Nawang Wulan datang kepada kami. Tidak akan bisa. Nggak akan bisa ya? Ya udah, alhamdulillah. Pasti banyak jalan menuju Mekah. Pepatahnya itu ya, banyak jalan menuju Mekah. Lewat kapal laut bisa, udara bisa, lewat darat juga bisa. Naik motor bisa. Naik motor bisa ya? Saya akan sampaikan. Oke. Anda udah 9 kali tuh ngomong begitu.
Saya akan sampaikan. Cincinnya bagus. Bagus Ustaz. Beli di mana dia cincinnya bagus? Boleh dikasih Ustaz. Sama lah. Oh, aneh nggak pakai cincin. Enggak ya? Punya nggak itu cincin? Hilang ya merah Ustaz. Enak. Iya. Nanti dia ini nyari tempat mana yang buat penarikan cincin nih. Masya Allah. Rawa bening Ustaz. Rawa bening ya? Iya. Dicuekin Cuek keluar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Lagi ada anak liputan didatang. Ganggu aja. Ini diizinin juga. Hah? Diizinin juga. Oke, sahabat siar, luar biasa. Ya ternyata memang di mana kita mengadakan kegiatan ada aja pihak-pihak yang memata-matai dan mencoba masuk dan memberikan satu tekanan-tekanan mental. Tapi ini semua baguslah gitu sebagai satu pengingat buat kepada kita semua, terutama anggota SDG ini untuk selalu menjaga iman, ilmu dan amal, terutama kru. Iya. Karena memang perjuangan kita belum berakhir. Dan inti yang paling penting dalam perjuangan ini adalah bagaimana kita secara personal, secara pribadi itu menjaga ibadah-ibadah kita dengan memperkuat iman, ilmu, dan amal. Yang pada hakikatnya sebenarnya ini bukan kewajiban anggota-anggota SDG, tapi kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah SAW, untuk selalu mempertebal iman kita. Jangan sampai iman kita tergerus karena pengaruh dari godaan, bisikan, ataupun tipuan mereka. Dan dimanapun tempat, kita harus selalu mawas diri, harus selalu memohon perlindungan dan pertolongan Allah. Makanya ada untayan doa yang Rasul ajarkan kepada kita. Dan doa ini diamalkan oleh seluruh umat Islam. Iya. Jadi kalau banyak makhluk ngancam-ngancam SDG itu hakikatnya orang yang di luar SDG juga mereka terkena sebenarnya, cuman nggak disebut aja. Karena apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Mereka itu bagi kita musuh yang nyata. Makanya kita sebagai umat Islam harus selalu menjaga diri kita dari bisikan tipuan mereka. Dan caranya tidak lain tidak bukan kita harus terus memperteguh keimanan kita dan menjaga amal ibadah kita. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah memberikan pertolongan dan perlindungannya kepada kita semua. Baiklah sahabat siar, terakhir polisi India nih kita mau panggil. Kita pengen tahu pendapatnya tentang lokasi di tempat ini. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita petik juga. Dan mudah-mudahan liputan kita malam hari ini banyak mengandung hikmah sehingga bisa memotivasi kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Wah, adem Alhamdulillah, sahabat siar. Alhamdulillah kita ini sebenarnya udah di penghujung liputan. Jadi biasanya kalau di ujung-ujung tuh polisi India datang. Ujung-ujung bawa apa? Motor Astrea Grand. Oh, Astrea Prima ya. Masya Allah. Oke, kita dengan Bang Sadi dan bersama Aki Jarot. Ayo, Ki masuk sini kah? Manja Aki ya. Aki. Kotok motornya. Ki Samsul. Aki. Ki. Tumben ini masa perlu dimedimisasi. Ki masuk Ki. Assalamualaikum. Waduh. Sama dikap. Oke lah, aduh, ane udah lulus ya Ki. Ya Ki, masuk Ki. Oke, Mas Adi, fokus. Ki. Ki Jarot maksudnya. Bismillah.
sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.